This is Ali Samudra family. Welcome to our channel. Yeay. Halo, nama saya Ali Samudra. Profesi saya sebagai penulis lagu. Dan ini kisah saya. Lebih gampang ketawa saya. Awal mula saya berkarir sebagai penulis lagu, sebetulnya itu satu hal yang tidak disengaja, secara tiba-tiba. Saya tidak berpikir untuk menjadi penulis lagu awalnya, hanya karena seseorang meminta saya membuatkan lagu atau menuliskan lagu waktu itu. Akhirnya terwujudlah lagu pertama saya dulu sekitar tahun 2013 ya. Judul lagu pertama saya berjudul Menduda yang dinyanyikan oleh Benny Gunawan. Itu perjalanannya betul-betul sangat gimana ya, sangat sulit kalau saya ceritakan. Karena saya sama sekali tidak ada basic di dunia entertain, tidak ada basic di dunia musik. Semuanya dari hasil saya meraba-raba, dari hasil saya bertanya ke orang, dan dari hasil saya searching-searching di Google barangkali ya, untuk lagu pertama saya itu. Dan akhirnya saya memiliki banyak lagu, karena setelah saya berhasil menciptakan satu lagu, akhirnya keterusan gitu loh. Saya terus ingin menulis, saya ketagihan menulis, dan akhirnya sampai sekarang saya sudah memiliki sekitar 170 lagu kurang lebih, dan sebagian dinyanyikan oleh saya sendiri. Begitu. Dulu sebelum saya menjadi penulis lagu, saya adalah penyiar radio dan juga MC di event-event. Dan saya juga sebelumnya menjadi fotografer dan videografer di wedding. Dan karena itulah saya ketemu dengan teman saya Benny Gunawan di salah satu acara wedding di Jakarta. Dan dia curhat tentang bagaimana dia ingin memiliki single lagu, karena dia pemain sinetron dan waktu itu sedang MC di acara wedding itu. Tiba-tiba saya memberanikan diri, menawarkan diri ke dia. Oke deh, saya buatin lagu untuk dia gitu loh. Itu pas pertemuan di salah satu wedding, acara yang memang MC-nya Benny Gunawan dan saya sebagai fotografernya. Akhirnya dari situ lahirlah lagu pertama saya yang berjudul Menduda. Sebetulnya nggak kepikiran untuk menjadi penulis lagu, apalagi menjadi musisi ya. Karena sebetulnya saya juga nggak ahli-ahli banget atau nggak jago-jago banget main musik. Saya juga menulis lagu awalnya karena saya sebelumnya waktu kecil itu dari kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Saya itu udah nulis cerpen. Beberapa cerpen saya itu continue selalu dimuat di majalah-majalah waktu itu ya. Sekitar saya dari kelas 3 SD sampai SMA. Saya continue menulis cerpen, lalu kemudian saya kerja di radio, kemudian kerja menjadi fotografer wedding. Dari situ akhirnya saya merasa kembali ke istilahnya profesi, bukan profesi ya, kebiasaan saya dulu. Ketika dulu saya menulis cerpen, akhirnya sekarang saya jadi menulis lagu gitu loh. Yang menginspirasi terutama mungkin keluarga ya, karena saya berkarya nggak munafik sih ya. Sebetulnya saya memang, karena saya tidak ada pekerjaan waktu itu, sudah bosan juga menjadi fotografer wedding mungkin ya, karena ya begitu-begitu aja. Saya ingin mencari yang lebih baik tentunya, dan ketika terjun saya ke dunia musik, akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Akhirnya saya merasa cocok di sini. Dan di situ juga saya merasa itu dunia saya, karena saya memang dari kecil suka menulis gitu. Sebetulnya kenangan-kenangan yang tak terlupakan itu banyak banget ya. Apalagi kita bahagia loh, saya istilahnya bahagia
ketika kita mendapatkan apresiasi yang itu menurut kita sangat luar biasa ya. Ketika kita merasa benar-benar dihargai sebagai seorang penulis lagu, orang mengenal kita, ketika kita dihargai dalam sebuah acara, misalnya begitu ya. Sampai saya sempat menjadi juri di acara-acara yang kurang lebih, ya menurut saya itu acara yang luar biasa gitu loh. Menjadi juri di acara Karnival Universitas Parahyangan Bandung, itu menurut saya salah satu yang sampai sekarang saya tidak bisa lupakan, karena oh siapa sih saya gitu loh. Sampai sekelas Universitas Parahyangan juga mau menjadikan saya juri di acaranya, terus sampai saya menjadi juri di berbagai acara dan event-event di berbagai daerah ya. Itu juga salah satu yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang tentunya. Halo, saya Bunda Dewi, istri dari Ayah Aris Samudra. Perjuangan Kang Aris selama dalam berkarir yang mungkin banyak orang nggak tahu itu di saat dia harus menyelesaikan pekerjaannya, meskipun dia harus nggak tidur. Banyak orang yang ya menghina dan membuli gitu. Dia sempat down dan juga dia sempat sakit hampir sebulan nggak bangun, tapi di tengah sakitnya itu dia masih tetap bisa berkarya, menulis lagu, dan sampailah sebuah lagu dengan judul Kekuatan Cinta. Nah, di saat dia udah mulai sembuh, dia semangatnya bangkit lagi dan akhirnya dia bisa membuktikan kepada semua orang bahwa apa yang dia jalani bisa merubah hidup dan kehidupan kami sampai sekarang ini. Untuk Ayah Aris, jangan mudah menyerah dan semangat selalu, gigih. Doa kami selalu menyertai di setiap langkah dan karir. Kakak Kaisara boleh sama Dede Raya boleh ceritain nggak sih momen terindah, momen yang paling kalian bahagia dari Ayah? Aku senangnya beli rumah baru, punya kamar sendiri, rumahnya luas. Ya, bahagia. Pokoknya seneng banget ya. Senang. Kalau Dede Raya apa nih? Mobil. Aku senang beli mobil. Kenapa Dede Raya senang punya mobil? Ada ceritanya nggak? Bisa jalan-jalan setiap hari. Terima kasih Ayah. Halo. Semangat kerja ya. Kok pada bisik-bisik semuanya? Terima kasih Ayah. Aku sayang Ayah. Iya. Kau cintaku, dua raga menyatu. Kesuksesan terbesar saya di dalam bermusik mungkin salah satunya dari segi materi, karena dari situ juga akhirnya bisa merubah hidup saya dan keluarga menjadi lebih baik. Saya bisa membuktikan kepada keluarga dan kepada masyarakat luas, bahkan saya mampu berjuang di musik meskipun dulu saya mendapatkan hinaan-hinaan dan mungkin bulian dari rekan-rekan, dari sahabat, dari teman, dan dari keluarga. Tapi akhirnya saya berhasil membuktikan, itu yang membuat saya benar-benar bangga dan bahagia pada diri saya sendiri tentunya. Raga dunia cinta. Buat rekan-rekan semuanya yang sekarang atau saat ini sedang terjun di dunia musik, sedang merintis seperti saya dulu mungkin ya, saya cuma ingin kasih tahu aja ke teman-teman, jangan pernah malu untuk berkarya, karena sekecil apapun karya kita,
itu akan menjadi aset untuk kita nanti ke depannya. Seperti itu kurang lebih. And this is my story. Dan jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang cerita saya yang lebih lengkap tentang saya dan keluarga, kalian bisa pantengin terus di channel YouTube saya, Ali Samudra Official. Terima kasih.